Bapak Dr. Andes Haji Chandriaswan MM, yang kami hormati para Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten dan Kota Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan se-Kalimantan Selatan. Dasar pelaksanaan adalah DPA Satuan Kerja pada Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, Surat Undangan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, Surat Undangan Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan tentang undangan bimbingan inspektur. Adapun tujuan pelaksanaan, tujuan diadakannya bimbingan teknis ini antara lain adalah meningkatkan kualitas Satpol PP, aparatur Satpol PP dan pemadam kebakaran dengan 26 April tahun 2024 bertempat di Hotel Ewan Jakarta dan juga di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta serta di Suku Dinas Jakarta Timur, Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur. Adapun peserta bimbingan teknis pada kesempatan kali ini terdiri dari aparatur linmas, kemudian juga aparatur pemadam kebakaran, serta aparatur yang mempunyai kualifikasi inspektur. Jadi kita juga memberikan semacam keberlanjutan dari hasil diklat inspektur tahun 2023 kemarin. Jadi para inspektur yang ada di Kalimantan Selatan kami undang kembali untuk menambah wawasannya tentang terutama pemeriksaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya ucapkan kepada teman-teman. Saya ini merasa bukan kayak bapak-bapak, kayak ibu-ibu, tapi sebenarnya kita ini adalah satu kesatuan bersama. Amin. Nah ini alhamdulillah. Jadi syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun ini adalah pasti dan insyaallah daripada ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada teman sama-sama pemilihan bupati maupun PJ maupun wali kota, selalu saya dari dulu memintakan supaya difungsikan dari Satpol PP maupun Damkar. Karena apa? Lihat aja yang tidak memungsikan. Dan penyamaan persepsi terkait penggunaan aplikasi Simlinmas serta bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran, inspektur muda pemeriksa sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Saya nyatakan dimulai. Yes. Satpol PP. Yes. Damkar. Yes. Jaya. Pemadam kebakaran. Yes. Linmas. Yes. BPBD. Yes. Ini acara ke Jakarta Timur, Damkar Jakarta Timur. Nah, mohon izin dan wah ini semangat nih, mantap, semangat. Siap. Mana Ibu? Lanjut Bu. Wah, izin Dan, mau kemana Dan? Mau joka-joka. Joka. Siap. Kita ada di Kasubdin Damkar Jakarta Pusat. Mudah-mudahan mau ke nanti udah selesai
Selesai kita bawa pelajaran ini ke Banua, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang kabulkan kita, semua sehat, semua kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat kami di suku dinas Penanggulangan Jakarta Timur. Mengucapkan selamat datang. Yang kami penanggulangan kebakaran DKI Jakarta, tapi wilayah Jakarta Timur. Sebelumnya kami mohon maaf terlebihnya Pak Kasudin yang menerima, namun saat ini para pejabat sedang ada rapat di kantor dinas. Dari kemarin kita mengenal Renja 2025, jadi dari kemarin kita sudah rapat di sana, kemarin ketemu beberapa teman karena sebenarnya jadi tidak bisa ditinggalkan. Karena tiap pagi disisir semua di anggaran tahun 2025. Oke, sebelumnya perkenalkan yang mungkin dari Kalsel sebagai sudah kenal, nama saya Joko Roko, dan ini tim dengan Pak Suwono. Kantornya di dalam taman ini, di kantor taman ini di dalamnya ada Pak Imam, ini Pak Imam, Pak Sahat, Pak Fauzi, Pak Supri dan Pak Suradi adalah satgasnya. Kami ada satgas di tiap kelurahan. Jadi ini perwakilan kami di Jakarta Timur ada 65 kelurahan. Jadi ada perwakilan satgas kalau di kecamatan sektornya seperti camat. Kami berkenalan dulu, di antara di keyboard. Oke. Sebelumnya saya sampaikan Bapak ini lanjut Pak. Naik. Yang terakhir. Lagi. Oke. Di sini tidak ada latihan kebakaran. Kalau ada punya alarm, mungkin ya ada pilihan untuk pasukan untuk ada berangkat Jaya 65. Kita ada sirine besar di sini. Jadi kalau ada 65 kita panggil. Jika nanti kalau ada kebakaran, Bapak silakan tenang saja, nanti tentu kami. Lanjut Pak. Kalau ada gempa bumi tenang. Nah kita tetap tenang di sini, kita hindari dari macam-macam, kita tetap tenang. Nanti kita arahkan kalau sudah mulai aman. Nanti kita tetap berkumpul. Titik kumpul kita ada di sisi kiri depan kantor dan sisi depan. Dan di Jakarta Timur punya nomor call center bentuknya WA. Jadi selama ini voice ya Pak ya, 112 itu sering nggak valid. Waktu datang nanya lagi Pak alamat di mana nggak dikirim. Tapi kalau WA dia bisa. Karena kalau kebakaran ini beda gitu. Masyarakat kebakaran satu kompor aja sudah dibilangnya sudah besar. Kalau kadang kebakaran satu rumah sudah biasa. Timur juga yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, kalau kami dapat info ini dari setiap kabupaten kota, 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Ibu sekalian sudah bisa hadir langsung ke ke Jakarta. Terima kasih Pak Maulana telah memfasilitasi, karena kalau kita berbicara terkait penanggulangan kebakaran, ini ibaratnya kita lagi datang di perpustakaan ini Pak. Jadi semua ilmu bisa kita dapatkan di sini di sudut Jakarta. Dan Bapak Darat Pak, Bapak Darat mungkin ada di antara kita di sini. Betul. Yang itu nggak perlu diselamatkan Pak. Dan juga sebenarnya ada beberapa cincin yang bukan di jari, ada juga kejadiannya. Nah, cincinnya buaya darat itu biasanya Pak. Itu di beberapa daerah di jatuh di kunci motor jatuh di parit, masyarakat minta kita. Karena ketika itu terjadi, dalam top of mind dia itu adalah damkar yang dia minta tolong. Saya percaya sama damkar, yang lain kurang percaya, karena ya itu damkar pasti datang, tidak neko-neko, remnya apapun itu dia pasti menolong. Gratis.
artis lah. Yang lain kan mungkin ada DP ya, mungkin itu langsung. Iya, itu agak berlebihan juga. Kemana suaminya kan gitu. Oh kalau itu semangat Bapak Damkar ya. Kayaknya buaya tadi Pak, bukan? Ini nantinya tidak jadi bumerang bagi kita. Kita ingin melindungi mereka dari kecelakaan, dari kematian misalnya akibat bertugas. Dari sisi lain, aturan kita yang masih belum kuat melindungi kita berikan suatu saat ada temuan BK kita yang mengembalikan. Nah itu yang kecamatan yang di pulau-pulau, terus kami ke kecamatan terjauh kami itu bisa sampai 12 jam Pak kalau nyampe, harus melalui laut ya, kayak muncul lah TNI Pak, angkatan laut, angkatan darat di situ ada, jadi lewat darat, lewat laut lumayan jauh. Iya. Kalau Sananjana itu lewat darat aja Pak. Kemarin damkar itu datang terlambat dicaci, datang cepat tidak dipuji kan gitu. Jadi kalau bicara itu kita sarpas yang penting Pak. Semoga waktu Rakornas kemarin Surabaya, salah satu rekomendasinya bisalah menggunakan dana desa itu Pak. Karena di sana itu rata-rata desa mau membentuk itu, cuman kami dari damkar sendiri tidak punya anggaran untuk mempersiapkan sarpas dan segalanya. Jadi semoga rekomendasi itu bisa terrealisasi, karena desa sendiri kebagian besar sudah pusing menggunakan dana desanya, karena ada yang sudah tertutupi semua dari segi infrastruktur, sudah habis mereka. API dari HSS itu penyelenggaraan diklat, informasi mengenai penyelenggaraan diklat apa saja akan diselenggarakan kami. Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Adi, untuk penyelenggaraan diklat di Kementerian Dalam Negeri ini, pengusahaan itu ada di Presiden Dalam Negeri. Nah, kami secara selaku pembina teknisnya itu adalah nanti akan memberikan dukungan maupun kolaborasi terkait dengan penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan melalui anggaran yang diterposkan. Ini dalam hal APBN ya, melalui APBN itu yang terposkan di BPSDM. Namun demikian begini Bapak Ibu sekalian, kalau dari sisi APBN-nya kami melihat bahwa selama ini itu misalnya ada satu angkatan ataupun 2 angkatan, tapi ditujukannya kepada seluruh Indonesia. Ketika kita bandingkan itu kuotanya nanti akan sangat terbatas untuk anggaran perubahan bisa diusulkan melalui mekanisme itu, sehingga nanti apakah Pak Edi dan tim bisa diundang melalui fasilitasi dari Pak Kabid, Pak Maulana, nanti pelatihnya saja yang datang ke HSS, kita diklatnya di sana. Kalau sarpras kurang mungkin PNS-nya maupun non PNS-nya bisa kita diklatkan sekalian. Kalau diklat di Kemdagri itu masih terbatas pada PNS-nya Pak. Jadi menurut kami kalau bisa disarankan itu mekanisme itu bisa kita tempuh. Selanjutnya, lalu, nah terkait dengan efektivitas respon time yang disampaikan oleh Pak Kabid dari Kota Baru, kita berbicara 15 menit udah harus nyampe, 15 menit udah harus nyampe. Terus selanjutnya apa? Begitu. Tapi untuk kita balik lagi, untuk selanjutnya, untuk bisa selanjutnya apa? Kita harus bisa sampai cepat. Itu menentukan. Bapak nyampe 30 menit beda dengan Bapak nyampe 15 menit. Kalau Bapak nyampe 15 menit, mungkin yang terbakar baru kamar tidurnya doang. Pekerjaan Bapak lebih ringan, lebih singkat. Bapak nyampe 30 menit, udah rumah ketiga yang kebakar. Pekerjaan Bapak lebih berat. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya harus apa? Untuk memenuhi 15 menit, kita perlu aparatur, kita perlu sarana prasarana, kita perlu pengaturan akses jalan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya harus apa? Ketika kita tiba di lokasi, itulah kualifikasi yang harus kita penuhi. Kita melaksanakan diklat,
ketika nyampe tiba di sana itu Dandru, kan satu mobil itu 6 orang, Dandrunya ngapain, operator pompanya ngapain, anggota pasukannya ngapain, itu semua dia sudah harus tahu. Ada di SOP, ada di diklat yang kita laksanakan. Nah, nanti kalau sudah diklat semua, saya yakin Bapak Ibu pasti paham. Pak Dandru langsung size up segala macam, operator pompa langsung datang, memberikan kode buka pompa, buka air segala macam. Itu bagian dari aktivitas yang ataupun kegiatan yang harus dilakukan ketika dia sudah memenuhi 15 menit sampai. Jadi semua itu yang tadi kami sampaikan sub layanan daripada SDM Damkar itu, semua itu adalah sebuah bentuk sekuens. 15 menit dia nyampe, selanjutnya dilakukan pemadaman dan pengendalian, selanjutnya dilakukan penyelamatan dan evakuasi, selanjutnya baru 2 item terakhir terkait dengan pemberdayaan masyarakat maupun terkait dengan pendataan inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Jadi kira-kira seperti itu Bapak. Jadi 15 menit sampai setelah apa itu penting. 15 menit itu Pak akan sangat berbeda 15 menit dan 30 menit. Wah, besar ini anak-anak ini, luar biasa. Yang pada kali berubah iya. Pompanya beda lagi. Iya betul. Itu yang masalah. Jadi kalau halus sejak kosong kan kali ini enggak Pak. Jadi pompanya nanti pompanya rusak ditambah atau masing-masing ke TPM. Iya. Ini remove. Ini balik-balik pesawat. Jadi kalau Semarang gitu. Coba kalau dihidupin kayak pesawat lah, kita masukin air. Itu dorong semua dia. Jadi dalam itu dorong. Dorong. Ya. Jadi disambung sama ini. Jadi sistemnya mendorong nih Pak. Dorong. Bukan misal. Water missile. Ini bisa positif negatif. Jadi nanti ini bisa naik Pak. Ini nggak cuma berhenti, ini bisa dibelokin, ini bisa naiknya ada gitu. Wow. Ini pendorong asap di kalau terjadi kebakaran di gedung bisa. Sering menemukan Pak kalau kontraktor, konsultan, owner gedung itu. Kadang-kadang Pak, kantor saya dekat pemadam kebakaran. Dekat pemadam kebakaran Pak, sebelahnya kantor pemadaman pasti harus pasang Pak. Ya pasang. Kalau saya balikin Bapak ke kantor saya, sprinkler nggak ada. Ada alarm nggak ada, sprinkler ada nggak ada. Bapak lihat di bawah ada mobil pemadam berapa? 10. Kenapa harus pasang? Ya aturan. Gitu Pak, jadi balikin. Karena aturan Pak, gitu. Bukan karena ada mobil pemadam. Saya lebih banyak Pak, ini tenaganya profesional semua. Kenapa harus pakai aturan? Itu harus dimasang. Ini kabelnya masih semrawut karena tambah. Apa CC-nya? CC-nya ini SCC. Oh. Ayo. Oh, prajurit, masukkan. Ibu deh. Ayo Bu. Para prajurit, ya seperti ini Pak. Jadi ini tempat istirahatnya. Ya seperti ini. Ya, ruang istirahatnya seperti ini. Ada tidurnya nggak boleh nyenyak. Tidurnya nggak boleh nyenyak. Ini teman-teman dari Kalimantan. Ini suplemen centernya ini. Nggak apa-apa Pak, pakai aja. Jadi kalau kita tuh apa namanya ya bisa di aplikasi Pak. Ini pakai aplikasi
validasi. Kalau untuk WA juga ada masuk ke sini Pak. WA. Kalau ini kita ada WA buat khusus buat anggota sendiri, pengaduan masyarakat sendiri. Jadi ketika kita buat laporan kejadian, contohnya nih update kejadian. Di sini tuh jaraknya merah ini 10 km. Ya. Jadi pos-posan terdekat di sini dipantau, yang itu yang kita arahkan pertama kali. Titiknya, gitu. Jadi dia mengarah Pak, berada di sini, di sini. Semuanya ada. Pantauan dari CCTV kita pakai jajaran samping yang pakai dari NTMC Polri atau molekul yang dari bawah dari DKI. Tapi ada ini nggak Pak, keuntungan atau aplikasi margin errornya? Yang ini dinas, jadi kita pengguna aja, usernya aja, gitu. Jadi laporannya di sini laporan awal, nanti yang dipublish dari dinas. Ya, jadi laporan awal dari sini dari dinas. Karena kan aplikasi bikinan manusia tuh kadang kita terlalu lama di situ, ternyata tiba-tiba ada satu insiden margin errornya meningkat gitu. Jadi ini seperti itu. Jadi ada link Google Map-nya, ada. Jadi kalau itu. Jadi selain ini lapornya by WA. Jadi itu bilangnya buat validasi kita lebih mudahkan. Jadi kita nggak kalau lewat sini kan kita validasi nggak bisa Pak. Bisa voice itu masih nanya lagi. Harus video call, kita video call bukti nyata amal lab, jadinya lebih akurat gitu. Di sini ada yang ini Pak, nomor pengaduan dari masyarakat pakai ini. Jadi kalau ini kita arahkan ke langsung ke sini. TKP-nya ketahuan. Gitu. Enggak Pak, enggak, yang ngirim cuma ngirim aja server aja. Semua anggota ini pemeriksaan gedung naik tangga, tidak ada yang main lab lagi, ya. Pemeriksaan gedung harus pakai tanda darurat. Ini sampai lantai 10 harus naik tangga, nggak boleh lagi naik lift. Bapak juga mau habis nah kasar juga. Yang paling aktif sudah. Saya aja ngos-ngosan. Pak Abdi masih semangat Pak Abdi. Naik tangga. Oke, mantap. Kita ngos-ngosan semua ini. Anggota masih di bawah itu. Tangki air kebakaran menggunakan berupa tangki saja. Jadi kalau nanti ada yang biru-biru seperti itu sudah tidak dibolehkan. Ini yang khusus. Iya, semua. Jadi kan positif suction nih. Yang banyak yang pakai itu masih banyak. Biasanya air bersih. Tujuannya karena apa? Dia tidak tahan paparan panas. Ya. Tapi ya, yang jelas yang saya tahu Pak, itu karena kalau nggak tahan paparan panas, iya. Air berubah. Nah, terus yang jelas untuk segi 4 itu tekanan tidak rata. Karena ini nggak boleh lebih dari 4 blok. Iya. Jadi karena tidak rata itu ini bisa ada diskusi Pak, diskusi online Pak. Kita sering kok Pak. Jadi kami nggak punya anggaran yang bisa. Pak ini sering Pak kita di masukkan di dan dibuka. Kita buka satu di sana, kita pakai alat ini dia periksa lewat sini. Takbar. Ini ujung nozzle-nya sama dengan ujung nozzle hilang, sama. Jadi kita samakan, supaya ketahuan.
Jadi tekanan pompa sama keluarnya dari hidran itu sama tekanannya kalau dihitung. Kalau di mesin pompa sekitar 2 bar, berarti keluar airnya itu pasti di 2 bar tekanan airnya. Oh iya, menghalangi bener ya. Oh, asesmennya. Kita ngetesnya yang paling jauh dan paling dekat. Kalau paling dekat pasti akan hampir sama dengan ruang pompa. Paling jauh nanti 100 meter atau 200 meter pasti akan berkurang. Nah, yang penting terjauh terdekat tidak boleh melebihi sampai 12. Kalau melebihi 12 berarti safety color-nya nanti di set ada di safety color. Cukup. Siapa mau jelasin? Mau Dino, dan saya. Berarti semua administratif? Iya. Termasuk Pak Kamit pegang radio pergi ke Bogor, kelihatan di sini. Ini nanti ada orang di sini. Ini lagi nggak diaktif ini? Lagi dari sananya ada. Oh, lagi down dari kominfonya. Oh, ini ada titik-titik orang di sini banyak. Jadi melalui radio GPS ini kelihatan. Lagi down dong aja kayak ini. Iya, belum. Nah, untuk melihat kondisi kayak kemarin demo pelatih yang MK ada CCTV. Mana ya CCTV aja dulu kita kasih lihat di CCTV. Jadi kalau potensi ancamannya kebakaran segala macam, iya. Patung kuda yang kemarin apa MK. Patung kuda ini dah. Bukan, ya, yang MK ya. Ini kominfo ya? Atau sendiri? Kominfo? Iya, yang ini buat ya. Petanya kita pakai peta Jakarta 1 ya. Jakarta 1. Jadi yang dibangun sama CCTV aktif juga ya? CCTV ini enggak seluruhnya milik pemerintah, ada milik swasta juga yang terkoordinasi dengan kita. Iya. Diintegrasikan juga ya? Nah kalau kita semua berapa? Iya, berapa ini? Berarti selain tadi yang dapat dari laporan khusus dibuat tadi, ini juga bisa aktif dari sini Pak ya? Iya. Untuk melihat potensi ini. Kalau dari 112 muncul di mana? Di mana? Di sini. Di sini. Ini lagi down sayangnya. Gis, terima kasih. Siap. Pakai gis. Sementara insya Allah mudah-mudahan tahun ini bakal dilakukan saya. Udah pakai gis ini. Nanti kita nggak usah sih. Iya, nanti. Iya, AT kita dibawa ke Kalimantan nggak bunyi di sana.
Iya, karena khusus kita cuman DKI Jakarta aja. Dan apa? Dan itu juga ketahuan sama pemiliknya. Jadi kalau misalnya kita diambil gitu sama orang, buat apa dia? Nggak bisa digunain, karena dia harus lapor ke Kominfo baru bisa. Kita bisa bisa dibuat hierarki. Nah, jadi kalau misalnya Pak Andre dengan anak buahnya komunikasi, Bapak bukan anak buahnya, Bapak nggak bisa komunikasi sama walaupun satu frekuensi ya. Gitu. Enggak, itu ada ininya ketika Pak Andre perlu itu masuk situ. Oh, gitu. Channelnya ya. Jadi kalau kita kan di sini ada namanya sumber air, ya kan. Nah, sumber air komunikasi sama sumber air ada yang pakai jalur sumber air. Penyerang sampai jalur penyerang, jadi nggak campur-campur. Tidak hanya satu oh ini. Jadi kalau dari ada berita ada kejadian. Jadi ini ada tangga. Nanti loncat-loncat siapa ada tangga ini progresnya seperti ini. Itu nanti masuk semua disposisi ke SPD yang terkait Pak. Nanti misalnya ada SPD yang terkait, misalnya SPD PJU mati, nanti ada butuhnya apa nih? Nanti di sini Bina Marga. Dari 112 semua? Iya, betul. Ini dari 112. Iya. Berarti ketika masyarakat telepon 112 masuk ke mereka, disposisi kita masuk nih ke website-nya dia nih. Jadi kita bunyi kategorinya misalnya penyelamatan. Nanti misalnya penyelamatan hewan, nanti ada uraiannya, ada alamatnya. Misalnya hewannya kenapa? Misalnya hewannya ular dalam rumah. Di sini membutuhkan apa? Pemadam kita. Dari sini terusin lagi ke pos-posan. Kalau di Jakarta ini ada 6 wilayah kota besar di Jakarta. Iya, termasuk Kepulauan Seribu. Itu hierarki ke administratif dulu atau langsung ke pos terdekat? SCC. Kalau dari CC ke SCC. Sub-CC, Sub-Command Center. Ada Sub-Command Center? Iya, bisa kita dari CC bisa ke pos-posan bisa. Cuma hierarkinya kita ke Sub-CC dulu. Itu SOP-nya berapa? Kalau SOP itu kurang lebih kalau kita standar SOP itu 15 menit. Dari terima laporan 15 menit, dari setiap terima laporan itu 2 menit kita sudah harus langsung respon time. Gitu. Jadi 2 menit itu nanti kan dari pos-posan itu dari ketika terima laporan 3 menit udah di mobil udah meluncur sampai TKP kurang lebih 12 menit 3 menit ya. Menghubungi ke subkomennya apakah menggunakan media ini juga atau? Iya, bisa melalui radio, bisa media WhatsApp, sekarang media sosial. Jadi untuk alamat ini kan kita perlu lengkap. Kalau kita melalui radio kadang-kadang ada samar, ya kan? Kita melalui media sosial. Seperti ini nanti. Iya, betul. Terkaitan dengan kriminal, tapi kalau bukan kan ya harus semuanya untuk global ya. Kriminal bisa untuk ambulans, ya semua berasal dari masyarakat. Yang berkaitan dengan masyarakat. Maupun dia bansos. Oh, bansos beda lagi kan. Jadi untuk kedaruratan yang masuk iya. Kalau misalkan nih kan dilaporkan ada sampah misalkan yang iya itu perlu. Nah untuk sampah biasanya masuk ke dinas. Di sini juga ya? Iya bisa di sini. Masuk ke airport semua ya, tapi buat pemadam. Iya. Dia kerja satu. Tapi tetap bisa masuk di sini. Di laporan masak darurat kan. Sudah sampah daruratan. Iya. Kriminalnya kan. Iya. Masalahnya enggak pemadam dan non pemadam sampah darurat. Iya.
Karena kan kalau di kita ya, kalau di tempat malah Kominfo yang sebagai domain centernya, dia yang penyaringnya kalau ini menyangkut Satpol PP atau Damkar bisa dia ke Satpol PP. Oh gitu. Kalau di sini Sesuai tidak permasalahan dan Tapi sekarang udah BPBD, udah BPBD tuh, udah satu hari. Memang ada media lain untuk melaporkan permasalahan di masyarakat ini. Salah satunya melalui Kominfo ada yang namanya media lapor. ya sifat lapor. Bisa kalau kita ini kan bisa melalui Tapi kalau hotline-nya mungkin betul. Oh ya, hotline saya buat. Kominfo udah ikut campur. Ngurusin ini lagi ya. Kominfo itu hanya dia monitoring aja. Untuk pembuatnya dan pembuatannya mungkin dia Berarti lebih kali ke atas lagi kalau kita masih Jadi gini, kita ini sekolahnya masih Kominfo. Iya. Tapi ini sudah diserahkan jadi otonomi udah. Iya. Kalau khususan tadi karya DKI dan lapor itu kadang-kala langsung ditangani saat itu, begitu laporan masuk diolah dulu sama Kominfo. Iya. Sampai besok atau seminggu kemudian baru bisa. Oh enggak. Kalau ini hotline langsung bayar. Ya kita itu kalau penanganan sebelumnya. Nah kalau seperti ini misalnya PJU ya Pak, kan menyangkut PJU kan langsung ke dinas perhubungan kan. Betul. Jadi semua pembuatan ini semua SKPD diterima. Ya, sudah fungsinya. Iya. Udah satu kanal, jadi udah ada ini apa nih? Jadi kalau itu kan masih pisah-pisah. Kita nih misalnya pemadam itu juga, jadi sudah ada laporan dari warga masyarakat tentunya mobil ambulans atau rumah sakit. Nah di sini nanti ada AGD gitu. Ini masyarakat juga jadi nggak bingung bayar. Betul. Satu nomornya. Ini satu dua. Iya, itu juga fitur juga. Dulu Simpar itu dia aplikasi sistem informasi kebakaran yang dibuat sebenarnya senior kita dulu itu cuma simpel, di mana surat itu inputnya surat, outputnya surat, bukan yang inputnya surat keluarnya outputnya tanpa, bukan begitu. Sebenarnya begitu Simpar itu cuman dikembangkan menjadi sistem operasi. Nah ketika kemarin berkembang pindah ke CSD, aplikasi ke iya. Tadinya satu Simpar itu informasi kebakaran. Iya, saya sangat berhormat itu dari tahun 98 saya kebakaran dia. Saya misalnya ada kebakaran dia tahu loncat-loncat itu. Oh ada simbolnya. Berapa? Iya. Jadi menunjukkan ada. Nah ketika diminta SPB itu udah siap. Ya karena ada ini. Ya. Itu yang 1122 ini ada nama pelapor. Iya. Harus ada. Jadi lengkap. Jadi ini untuk kita praktek ulang Pak, sama-sama.